Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jika hati sudah tertutup, entah apapun itu sebabnya, maka apapun yang diperbuat orang akan tetap salah di matanya. Sebaik apapun yang dilakukan orang, karena mata hatinya telah tertutup, maka itu semua tidak ada berguna kepadanya dan tidak ada faedahnya untuknya. Karena itu semua akan dianggap itu salah. Nah, kawan-kawan, kita tahu sampai pada saat ini masyarakat Indonesia memberi penilaian kepada Bapak Jokowi. Ada sekitar 82% masyarakat Indonesia saat ini merasa puas akan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Dan tentunya apa yang dicapai oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat ini itu tidak datang dengan sendirinya. Pastinya itu akan datang karena perjuangannya atau kerja kerasnya. Bisa kita lihat dari sejak awal dia menjadi wali kota sampai di presiden saat ini, itu bukan pekerjaan mudah. Dan kita tahu juga Bapak Jokowi ini datang dari bawah, yang artinya dia berasal dari masyarakat biasa. Sama seperti kita, masyarakat biasa, bukanlah orang terpengaruh di Indonesia ini, apalagi keluarganya atau orang tuanya, bukanlah orang terpengaruh di Indonesia ini. Tetapi kenapa Bapak Jokowi bisa mencapai level tertinggi sampai saat ini? Ya, bahkan kepuasan masyarakat kita atau Indonesia pada saat ini sampai 80%. Artinya Bapak Presiden Jokowi ini berhasil dalam kepemimpinannya selama ia memimpin bangsa ini. Tetapi tentunya saudara, kita tahu selama ini dalam meniti karirnya sampai ke presiden ini, dia tentunya pasti bekerja keras. Dan kita juga bisa melihat bagaimana godaan-godaan atau serangan-serangan yang dilakukan kepadanya atau fitnah-fitnah yang dialamatkan kepadanya. Itu semua terbantahkan oleh karena kerja kerasnya. Itu terbantahkan oleh karena fakta bahwasanya Bapak Presiden Jokowi pada saat ini benar-benar merakyat dan benar-benar membangun bangsa ini dengan hati yang tulus. Nah, kita tahu saudaraku, dari semenjak dia wali kota Solo selama 2 periode, dan sempat menjadi gubernur Jakarta walaupun menjabat hanya 2 tahun karena ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2014 dan itu dimenangkan. Tahun 2014, 2019 dimenangkan dengan baik oleh Bapak Presiden Jokowi dan terbukti bekerja. Nah, selama masa karirnya banyak serangan yang diterima. Pertama, dia diserang sebagai PKI, yaitu, dan itu semua dibantah oleh karena kerja keras, dan itu hanya omong kosong saja bagi mereka yang selalu tertutup mata hatinya atau tidak mau bangsa ini dibangun dengan baik, begitu. Lalu ada juga yang mengatakan dia adalah presiden yang tidak wibawa, itu karena kurus begitu. Nah, bukan sebenarnya kalau kita berpikir jernih bukan itu ukuran gemuk atau kurus menjadi pemimpin itu, tetapi bagaimana ide gagasannya membangun bangsa ini, itulah harusnya yang kita pikirkan. Bahkan ada juga yang mengatakan dia adalah seorang pelangap pelongo, tetapi itu dibuktikan kepada kita semua bahwasanya dia bukanlah seorang tipe orang yang pelangap pelongo. Dia sangat tegas. Bagaimana kita lihat yang selama ini sebelum beliau menjabat sebagai presiden Indonesia banyak sekali kekayaan bangsa kita ini diambil alih oleh luar negeri, misalnya pun tambang emas yang ada di Papua Freeport, ya, bertahun-tahun Amerika memimpin Freeport ini, tetapi semenjak Bapak Presiden Jokowi memimpin bangsa ini, Freeport kembali ke Indonesia. Artinya saham Freeport ini bisa menjadi mayoritas milik bangsa kita, 51%. Juga Blok Mahakam, ya, selamat ini, dan banyak sekali prestasi yang diraih oleh Bapak Presiden ini. Kita lihat juga ya bagaimana dia ditentang oleh negara-negara Eropa ketika mengambil satu keputusan bahwasanya nikel itu tidak boleh diekspor eh, mentah, harus diolah terlebih dahulu di Indonesia. Itu sangat luar biasa, kawan. Tetapi banyak orang yang tertutup mata hatinya, ya.
tertutup mata hatinya, kebenciannya terhadap Bapak Jokowi itu sangat luar biasa. Nah, maksud saya di sini saudaraku, tentunya Bapak Jokowi ini sebagai pemimpin yang cerdas, ya, dan visioner, tentunya dia akan melihat bangsa ini ke depan bagaimana bangsa ini lebih maju, begitu. Nah, banyak serangan yang terjadi kepadanya, termasuk juga pada saat ini dia selalu disebut-sebut mereka yang selalu menyerangnya mengatakan Pak Jokowi ini melegalkan politik dinasti. Nah, politik dinasti. Padahal politik dinasti kalau kita tahu itu tidak berlaku di Indonesia ini. Karena dinasti itu adalah hanya berlaku di negara kerajaan. Kerajaan itu hanya memimpin jika rajanya, maka yang memimpin kemudian adalah anaknya, keturunannya. Itulah yang disebut dinasti, dinasti kerajaan. Artinya kepemimpinan itu dari ayah ke anak ke cucu. Nah, itu yang disebut pemerintahan dinasti. Nah, mereka selalu menyerang Bapak Jokowi sebagai politik dinasti. Di mana kita tahu pada saat ini anaknya yang tertua memimpin Solo sebagai wali kota Solo dan menantunya juga Bobi memimpin Medan sebagai wali kota Medan. Nah, itu mereka selalu gunakan untuk mendiskreditkan Bapak Jokowi. Mereka katakan itulah bukti bahwa Bapak Presiden Jokowi ini selalu memakai apa namanya politik dinasti. Mereka tidak tahu bahwasanya terpilihnya Gibran wali kota Solo dan terpilihnya menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan itu bukan karena Jokowi atau Bapak Presiden, bukan, tetapi karena masyarakat memilih, ya, memilih Gibran dan memilih Bobi Nasution sebagai pemimpin mereka, makanya mereka menjadi wali kota. Tetapi itulah namanya yang karena yang disebut kalau mata hatinya sudah tertutup, kebaikan apapun yang dilakukan orang itu akan tetap dianggap jelek. Bahkan selalu mencari-cari celah bagaimana orang yang dianggap tidak baik di matanya itu supaya dianggap bersalah. Nah, tentunya juga pada saat ini harus yang kita ketahui saudaraku, pada saat ini kita tahu beberapa bulan yang lalu Bapak Prabowo sempat datang menemui Gibran, ya, wali kota Solo. Nah, selalu ada isu bahwasanya kedatangan Bapak Prabowo menemui wali kota Solo ini karena ada niat si Gibran ini akan dijadikan sebagai cawapresnya Bapak Prabowo. Nah, gitu. Nah, ini nanti akan menjadi alat lagi bagi mereka yang sakit hati atau mata hatinya tertutup ini untuk dijadikan alat untuk menyerang Bapak Jokowi. Juga pada saat ini kita tahu bahwa saat ini ada apa namanya tinjauan ulang yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya, meninjau ulang tentang undang-undang umur calon presiden dan wakil presiden, di mana undang-undang kita mewajibkan pada saat ini yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden itu berumur 40 tahun. Dan undang-undang itu sekarang digugat di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, yang saya takuti di sini kawan, ya, jika ini nanti dimenangkan oleh penggugat, artinya undang-undang yang disahkan yang selama ini yang bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden itu berumur 40 tahun, ya, sehingga dirubah menjadi 30 tahun atau 35 tahun atau berapa tahun lah itu akan menjadi serangan lagi kepada Bapak Jokowi, ya. Karena kenapa akan menjadi serangan lagi alat mereka lagi kepada Bapak Jokowi? Nah, di sini nanti mereka akan berkata begini, di masa Jokowi membiarkan itu semua eh, bisa undang itu dirubah karena ada keinginan Pak Jokowi anaknya bisa mencalonkan wakil presiden Prabowo. Itu satu. Yang kedua saat ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi adalah iparnya Bapak Jokowi. Itu juga nanti akan diserang. Mereka akan mengatakan, ya itu kan Jokowi pasti bilang sama
iparnya supaya itu diloloskan, supaya anaknya bisa mencalonkan jadi wakil presiden. Ini nanti yang akan menjadi senjata mereka. Nah, kedua, ada rencana di mana Amin Rais mengatakan dan kawan-kawannya kelompoknya ya, kelompoknya kemarin mengatakan beberapa minggu yang lalu mengatakan bulan Oktober mereka akan melakukan people power, ingin menurunkan Jokowi. Ya, itu kan di bulan Oktober katanya. Nah, sementara juga di bulan Oktober ya, pencalonan presiden dan pencalonan cawapres dan capres dan cawapres di bulan Oktober, yang artinya jika nantinya undang-undang batas usia menjadi calon presiden dan wakil presiden itu dimenangkan oleh pegugat, lalu Prabowo mengambil Gibran sebagai wakilnya, maka ini akan menjadi senjata bagi mereka. Dan pada bulan Oktober, KPU akan membuka pendaftaran capres dan cawapres. Yang artinya, jika itu terjadi, Prabowo datang bersama Gibran mendaftarkan diri ke KPU, ya, dan disahkan oleh KPU, dan ini akan menjadi alat bagi Amin Rais dan kawan-kawannya, kelompoknya untuk menyerang Bapak Jokowi Presiden. Begitu. Ini akan menjadi alat mereka. Mereka akan mengatakan inilah bukti bahwasanya Jokowi ya dia menghalalkan segala cara dengan cara ini pasti akan mereka katakan dengan cara menyuruh iparnya ketua Mahkamah Konstitusi itu meloloskan undang-undang itu untuk batas usia itu gitu. Itu akan menjadi alat mereka. Buktinya Jokowi sekarang anaknya menjadi calon wakil presiden dan itulah yang diinginkan Jokowi. Itu akan yang mereka bawa nanti. Itu pasti itu. Nah, soal kalau kita berpikir jernih soal apa namanya menggugat undang-undang ke MK, ke Mahkamah Konstitusi, itu hak setiap negara kita, setiap kita. Artinya kalau memang ada yang harus dibicarakan itu tetap akan dibicarakan. Ya, tetapi mereka nanti tidak mau tahu itu. Yang mereka tahu kan mata hatinya kan sudah tertutup, sudah buta. Pasti nanti itu akan menjadi salah Bapak Jokowi lagi. Yang artinya nanti mereka akan mencuci otak ya orang-orang ya yang selalu mendengarkan mereka sehingga selalu mereka berkoar-koar nanti sehingga seakan-akan apa prestasi yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama ini ya selama 9 tahun ini menjadi presiden itu akan buyar begitu saja hanya karena isu Bapak Presiden Jokowi melegalkan politik dinasti. Ambisi Jokowi menjadi pemimpin bangsa ini dan ambisinya itu akan turun temurun ke anaknya, ke cucunya. Itu yang nanti akan dibawa. Nah, jadi kawan-kawan yang saya maksudkan di sini tentunya kita paham. Nah, kita paham bahwa terpilihnya Gibran di Solo dan terpilihnya Bobi Nasution di Medan itu bukan karena Jokowi, bukan karena dinasti kepemimpinan Jokowi, bukan, tetapi karena kehendak masyarakat. Mereka dipilih secara langsung, mereka ikut kontestasi, ya, dipilih secara langsung oleh masyarakat di sana. Ya, itu ya satu poinnya. Ya, bukan karena Jokowi mengatakan kamu jadi wali kota karena kamu anak saya. Nah inilah yang jadi bukan. Jadi yang mereka selalu umbar-umbar itu ini karena dinasti politik Jokowi itu salah, salah total ya. Karena kalau seandainya pun Jokowi mengatakan pilih ini kalau masyarakat tidak mau memilih pasti tidak akan terpilih. Ya gitu. Tapi karena kecintaan masyarakat kepada mereka makanya mereka terpilih. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan tentunya Bapak Presiden Jokowi lebih bijaksana ya, yang artinya bagaimanapun rayuan Prabowo untuk menggait atau mengambil apa namanya Gibran ini untuk menjadi calonnya. Kalau itu memang niatnya, ya Bapak Jokowi harus berpikir ulang. Mas Gibran masih muda, masih panjang perjalanannya. Ya, artinya ya saran dari saya lebih baik ya Gibran ini dicalonkan menjadi gubernur saja dulu ya.
baru saja entah di DKI lah, calonkan gubernur di DKI untuk lebih mantap lagi ke depan, sehingga ke depannya bisa menjadi calon presiden. Entah 2009 atau iya 2029 atau 2034 nanti, begitu. Jadi saya yakin pun Bapak Presiden itu sangat luar biasa. Dia tetap bijaksana. Dia tak akan pernah membiarkan ada celah bagi mereka yang mata hatinya tertutup untuk terus-menerus menyerangnya. Begitu. Jadi saudaraku, eh, terima kasih ya kalian yang selalu menonton video-video saya. Ya, saya eh, di sini masih tetap tahap belajar terus, dan tentunya ketika kalian menonton video saya berharap kalian tolonglah di like atau di komen, dibagikan supaya saya lebih semangat lagi ke depannya belajar bagaimana menyampaikan begitu, dan bagaimana cara yang baik untuk menyapa teman-teman semuanya. Jadi terima kasih kawan-kawanku, dan tentunya juga saya akan mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah, tidak tepat, ya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalam.